dari Polrestabes Palembang. Ada siapakah? Ya. Ternyata di sini sudah hadir Majibija Palembang Anget dari Kasubsi Dokpol Polrestabes Palembang, ada Dr. Launa El Munajat. Halo, selamat sore. Ya. Tes. Ada sekali kan suara saya. Iya, selamat sore. Iya. Sehat, dokter? Alhamdulillah harus sehat. Harus ya harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini harus tetap fit ya. Nah, apalagi bukan hanya pandemi, suasananya itu lagi syahdu. Syahdu mendayu-dayu bikin mager ya. Masih juga kebebarannya seputar obrolan kita di sore hari ini tentang vaksinasi COVID-19. Nah, apa sih yang bakal kita obrolkan? Yang pasti Majibija Palembang sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya yang namanya vaksinasi untuk para siswa-siswi yang ada di Kota Palembang, khususnya kita membahas ya, khususnya usia anak sampai 11 tahun. Nah, untuk tema kita, perlukah anak divaksin dan apa yang harus dipersiapkan? Wah, yang pasti banyak dokter yang harus dipersiapkan ya. Oke, boleh dong penjelasan dari dokter, kira-kira anak-anak itu perlu divaksin kenapa? Oke. Ini pertanyaan yang paling umum ditanyakan sama orang tua ya sejauh ini. Jadi memang fenomena yang kami dapatin di lapangan itu kenapa bisa sampai ada pembahasan kayak gini. Terus bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Silakan. Nah, karena ternyata di sekolah itu masih banyak orang tua yang ragu. Jadi semoga dengan kita interaktif seperti ini kita bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi orang tua lebih yakin kalau anaknya untuk divaksin. Nah, gunanya apa sih dok sebetulnya buat divaksin? Jadi sebetulnya vaksinasi ini hampir mirip, bahkan kita bisa bilang sama dengan imunisasi. Nah, jadi tidak berbeda ketika anak itu diimunisasi seperti contohnya campak, polio dan sebagainya yang kita berikan sejak dia lahir gitu. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, anak-anak itu perlu juga untuk diproteksi sehingga si anak tersebut mempunyai herd immunity atau mempunyai kekebalan kelompok di tubuh masing-masing si anaknya, bukan hanya dari orang tua. Kalau selama ini kan sebelum penelitian ini muncul, itu kan yang kita kedepankan adalah ketika orang tuanya sehat, anaknya pun sehat. Nah, ketika orang tuanya ini sudah capaian vaksinasinya sudah bagus, setelah diteliti, kemudian IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah mengeluarkan surat izinnya, kemudian juga BPOM sudah menyatakan bahwa aman, maka anak-anak ini kita mulai untuk diberikan imunitas lebih kepada mereka supaya yang baru-baru ini virulensi yang muncul seperti Omicron itu juga bisa memproteksi untuk anak-anak. Gitu. Oke, berarti punya dorongan yang memang benar-benar bahwasanya anak tuh harus divaksin ya, bukan karena alasan harus tatap muka, bukan alasan karena takut tertular, bukan ya. Jadi supaya kita itu sama-sama saling menjaga. Ketika misalnya orang tuanya sudah sehat, maka kita tidak ingin anak kita juga dilindungi secara imunitas gitu kan. Jadi bukan semata-mata bahwa kalau anaknya nggak boleh kalau anaknya tidak divaksin nggak boleh sekolah, enggak. Tetapi saking sayangnya pemerintah kepada masyarakatnya, bahkan anak-anak pun dipikirkan oleh pemerintah untuk tetap dapat menerima vaksin secara free dari pemerintah. Itu dia yang nanti diceritakan pelancongannya. Boleh Bapak di online Sriwijaya Radio 18943 tentang tema kita perlukah anak divaksin dan apa yang harus dipersiapkan. Nah, Majibija Palembang itu tadi alasan kenapa anak-anak harus divaksin Majibija. Terus untuk pelaksanaan vaksin untuk Kota Palembang itu pelaksanaannya sejak hari kapan? Sejak kapan? Oke, kalau untuk Polrestabes sendiri itu pelaksanaannya mulai 9 Januari kemarin. 9 Januari. Ya, 9 Januari itu hari Minggu. Jadi tepatnya waktu itu di PIM. Nah, jadi ketika kita sedang jalan-jalan di mall gitu kan sama anak-anak sama keluarga, kita bisa sekaligus untuk memvaksin anak-anak kita. Berarti untuk pemberian vaksin yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang bukan sekedar mobile ke sekolah-sekolah, tapi membuka tempat vaksinasi di mall-mall juga ya. Betul sekali. Kalau orang tua ini kan karena nggak sempat ya bawa anak kita sekolah, menuju mereka ke sekolah dan pengen diantarin sendiri oleh orang tuanya, kita setiap hari Minggu itu kita buka di seperti di BPC, PIM itu kita buka.
Ya luar biasa, masih bisa supply banget ternyata antusias masyarakat juga. Terus untuk animo masyarakat khusus para siswa-siswi selama berjalan untuk pelaksanaan vaksinasi gimana? Antusiasmenya terutama lucu-lucu ya. Ada yang anaknya nggak mau disuntik tapi orang tuanya pokoknya bersikukuh pokoknya gimana caranya dong anak saya harus divaksin, sampai kita drama-drama harus pegang kanan kiri gitu. Sebenarnya kita tidak ingin memaksakan anak karena kasihan ya gitu kan dengan teriakan-teriakannya itu gitu, tapi memang ya ternyata ada juga kok orang tua yang memang ternyata sadar bahwa ingin anaknya sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Itu luar biasa Maju Bica. Wadid, mungkin nanti ada apresiasi juga dari Polrestabes untuk anak-anak, untuk sekolah, dan nanti bakal dibahas lebih detail lagi ya. Oke, dan untuk jarak dosis pemberian vaksin pertama ke kedua itu berapa lama? Oke, untuk anak-anak dan dewasa sebetulnya dari segi dosis itu sama seperti dewasa, jadi tetap 0,5 juga. Kemudian jaraknya pun juga sama antara dosis 1 dan dosis 2 sama-sama 28 hari. Jadi ya, jadi kalau misalnya orang tuanya yang belum sempat vaksin mungkin mau datang barengan dengan anaknya, nanti untuk dosis keduanya bisa barengan. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan untuk dewasa dan anak-anak. Betul. Ya. Untuk pemberian vaksin sendiri itu jenis apa? Sinovac. Jadi sejauh ini yang sudah ada penelitiannya, yang sudah ada izin dari BPOM dan IGAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu adalah Sinovac. Gitu. Sudah aman jadi Maju Bica. Aman. Kita sudah menyatakan aman, sudah menyatakan aman. Ya, jadi tidak perlu ragu lagi Maju Bica banget untuk memvaksin anak-anak Maju Bica. Ya, kira-kira selain mental yang harus dipersiapkan apa dokter? Nggak pakai dana kan gratis ya. Takutnya mereka berpikir, wah selain mental harus siapa jadi? Enggak itu. Jadi saking sayangnya pemerintah itu, makanya kita memikirkan bahwa anak-anak ini harus dapat free juga vaksinasi seperti dewasa gitu. Jadi sebetulnya kenapa kita harus bilang apa saja yang harus dipersiapkan selain tadi mental, karena kita nggak hanya butuh mental saja, kita juga harus menyiapkan dari segi anak-anaknya. Contohnya sebelum dia mendapatkan vaksinasi, dia minimal harus perutnya terisi. Jadi sebelum berangkat, walaupun dia tidak biasa, anak-anak kan ada orang tua yang membiasakan anaknya sarapan, ada yang enggak, gitu ya. Nah, untuk sebelum kita vaksinasi, usahakan anak itu minimal makan roti sebelum mendapatkan suntikan, gitu. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong, itu satu. Yang kedua adalah kondisi dan persiapan dari kondisi tubuh anaknya. Jadi ketika sebelum divaksin, pastikan anak-anak kita itu dalam kondisi yang sehat. Jadi tidak dalam kondisi sedang batuk, tidak dalam kondisi sedang demam ataupun sedang flu. Walaupun kondisinya ringan, harus betul-betul disembuhkan dulu. Jadi kadang ada kan anak-anak yang alergi sama dingin ya, apalagi suasana sekarang kan lagi yang saya tadi syahdu-syah gimana gitu. Jadi banyak banget yang flu, batuk. Nah itu tolong diredam dulu dengan obat-obatan anti alergi yang biasa dia gunakan. Nah kemudian baru bisa disuntik. Yang terakhir adalah ada telepon katanya. Oke. 86943 dia terima Sriwijaya Sekolah Bangga seputar pertanyaan kita. Halo Sriwijaya Radio. Sore, dengan siapa Mang? Oh Mang Rian. Mang Rian sehat Mang? Oke, lanjut dengan pertanyaannya Mang. Oke. Efek samping ya. Oke, ada lagi? Oke, terus sanksi. Oke, selamat sore kembali kasih buat Mang Rian. Oke, yang pertama untuk pelaksanaan vaksin, apakah sama seperti orang dewasa, ada pelaksanaan yang jenis booster atau cukup sampai 1-2? Oke, untuk sejauh ini pemerintah hanya mewajibkan kita untuk bagi anak-anak ya. Sejauh ini itu baru 1 dan 2. Dan selama waktu dosis 1 ke dosis 2 28 hari. Oke, terus pertanyaan berikutnya.
Yang berikutnya untuk pelaksanaan vaksinasi apakah tersebar di seluruh Sumatera atau khusus Palembang? Oke. Untuk pelaksanaannya sebetulnya kalau dari syarat Kemenkes itu minimal capaian vaksinasi untuk lansianya 60%. Nah, namun pengecualian bagi seluruh polres yang ada di Polda Sumsel itu kita sudah diwajibkan langsung oleh Pak Kapolda kita untuk melaksanakan vaksinasi anak baik yang capaian lansianya sudah 60% ataupun belum. Jadi kalau misalnya mungkin ada kan yang baru di ACC itu sebenarnya hanya baru 12 kabupaten Sumsel ya seprovinsi. Namun khususnya untuk Polri itu sudah dapat izin mutlak dari Bapak Kapolda kita untuk kita melaksanakannya di seluruh kabupaten kota Selatan. Oke. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada sanksi untuk para siswa-siswi yang tidak mau divaksin? Kejam sekali. Jadi gini, ketika kita bicara sanksi, sebetulnya bukan kuasa saya untuk mengatakan itu sanksi mutlak atau enggak gitu. Tapi di luar dari kita membicarakan sanksi, sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita dari si virus COVID-nya sendiri. Jadi kalau orang tua mau anaknya sehat, kemudian kalaupun misalnya harus terkena virus dan dia memiliki gejala yang ringan, sebaiknya sih divaksin. Karena sebetulnya itu bukan masalah perkara sanksi atau bukan sih, tapi lebih ke arah kasih sayang kita kepada anak kita agar terlindungi dari virus COVID. Oke, iya, Bang Rian, ternyata sanksi itu tidak diberlakukan, Bang Rian. Iya, cukup untuk Bang Rian megang yang disanksi ya. Nah, masih bisa sampai banget. Tadi dokter, oke, masih di online Sriwijaya Radio. Di ibunya Bang Rian, halo Sriwijaya Radio. Iya, dengan siapa Cek? Oke, pertanyaannya langsung Cek. Boleh? Silahkan. Iya, gimana? Terputus. Oke, terputus habis pulsa kali ya. Oke. Mungkin pertanyaannya kenapa yang sudah divaksin lebih rentan terkena ketimbang orang yang belum divaksin? Oke, silakan dokter. Jadi gini ya, dengan Mbak siapa tadi namanya? Siapa tadi ya? Ya, Mbak sebut saja Bunga ya. Sebut saja Bunga. Jadi sebetulnya gini Mbak, ketika kita bilang bahwa kenapa orang yang divaksin kok malah kena positif? Harusnya sebetulnya saya tanya balik. Ketika Bapak dinyatakan positif, apakah keluarga juga diperiksa? Nah, karena gini, kadang-kadang kita nggak tahu ketika si ayah ini positif, keluarga yang mohon maaf ya, yang tidak mau divaksin tadi, otomatis kan saya takutkan, saya nggak tahu ya, tidak mau diperiksa juga. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa Mbak dan keluarga itu tidak kena corona kalau belum ada secara mutlak pemeriksaan yang betul-betul menyatakan bahwa memang negatif. Dan ketika dinyatakan negatif pun sesuai SOP harusnya diperiksanya tidak hanya sekali. Jadi orang yang pernah kontak erat dengan sudah positif itu harus diulang pemeriksaan antigennya 2-3 hari setelahnya. Jadi misalnya ada orang positif satu keluarga, dia dinyatakan positif di hari Senin. Satu keluarga yang satu rumah yang kontak erat ataupun yang tidak satu rumah ataupun yang kontak erat saja itu harus diperiksa di hari Senin. Selalu 3-4 hari setelahnya atau 2-5 hari itu di rata-rata 5 hari ya setelahnya. Jadi mungkin sekitar hari Jumat atau hari Sabtu dia harus dicek ulang, terkonfirmasi ulang apakah dia betul-betul negatif atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kok orang tua ini ayah ya judulnya ya? Nah, kenapa kok ayahnya? Kalau kita bisa bilang bahwa memang namanya COVID itu adalah jenisnya virus, bukan bakteri. Nah, virus ini menginvasi seseorang atau menginfeksi seseorang itu ketika imunitas tubuhnya itu sedang turun.
Sedangkan ketika usia produktif seperti kita yang usia 30, 40 tahun, itu cenderung imunitas kita jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang tua. Nah, maka dari itu bukan masalah, saya lebih melihatnya bahwa bukan masalah orang tuanya yang sudah divaksin malah kena positif, tetapi melainkan dari segi imunitas ayah, di mana orang tua itu cenderung imunitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kita yang usia produktif di usia 20 sampai 40 tahun. Oke, itu sih alasannya. Kalau secara ini secara medis ya. Iya, secara medis ya. Iya, secara medis yang sudah membuktikan di lapangan ya. Orang yang mau tidak mau divaksin, rata-rata ini ya 90% itu saya menemukan di lapangan dia tidak akan mau juga dicek antigen. Gitu. Jadi ketika dia nggak mau divaksin, saya nggak mau dicek antigen juga. Jadi kan kita tidak tahu apakah kondisi dia betul-betul negatif atau dia OTG. Itu. Gitu ceritanya. Oke, nanti kita banget luar biasa ya untuk pelaksanaan vaksin ini memang benar-benar berjalan dengan tidak mulus lah dokter ya. Banyak lika-liku dan pertanyaan yang luar biasa. Tapi seru ya. Ini tantangan dong. Kayak menantang loh. Dan juga perbincangan terus dokter Luna juga sudah sempat menyinggung bahwasanya Mbak Devika sesuai banget dengan pelaksanaan vaksin harus untuk anak-anak nih khususnya harus sudah sarapan pagi, jangan sampai menyembunyikan gejala-gejala yang ringan ya kan terkadang ya terkadang ada dari orang tua udah ngerasa sehat karena pengen ngedapetin kartu vaksinasi kan, akhirnya mereka menyembunyikan yang namanya gejala-gejala ringan yang ada di anak. Nah itu gimana dokter? Ya jadi gini, tadi poin yang ketiga kan ada telepon masuk ya. Nah sebenarnya harus dipersiapkan dari orang tua juga jujur. Nah jujur di sini ada dua versi. Jujur dalam artian dia jujur ke petugas kesehatan tentang penyakit yang diderita oleh anaknya. Dan yang kedua adalah memang jujur bahwa anak ini sudah mendapatkan surat izin dari dokter yang pernah merawat. Contoh misalnya anak ini mungkin terkena penyakit tiroid atau misalnya penyakit apapun sebelum dia divaksin, itu harus dapat izin dari dokter yang selama ini merawatnya. Sekarang berbeda antara saya ketika berada di lapangan untuk melaksanakan vaksin dengan ketika saya berada di satu ruangan untuk meriksa person to person, meyakinkan bahwa memang anak ini diperiksa gitu. Jadi yang tahu tentang kondisi anak tersebut kan pasti adalah dokter yang pernah merawat sebelumnya ya, yang tahu kondisi pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen dan segala macamnya, itu pasti ada riwayatnya dan itu harus dinyatakan oleh dokter yang pernah merawatnya dan dibawa dalam bentuk surat bahwa memang anak ini boleh untuk divaksin gitu. Udah aman ya? Iya. Iya. Terus ada beberapa pertanyaan juga nih dokter. Terus pada saat anak siswa-siswi divaksin, setelah divaksin mungkin menimbulkan gejala, gejala yang memang udah biasa lah kali ya. Sama sih seperti halnya kita mendapatkan yang namanya imunisasi kan, punya gejala demam. Terus gimana nih cara mengatasi demam setelah divaksin? Terus tanda reaksi alergi vaksin itu apa aja? Berarti gini, kita membahas tentang masalah side effect atau efek samping. Efek samping dari vaksin atau imunisasi sebetulnya pada dasarnya sama, karena tubuh itu pasti akan merespon benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada yang responnya berat, ada yang responnya ringan. Nah, reaksi hipersensitivitas atau alergi sendiri itu kalau dalam dunia medis ada dua, ada reaksi tipe cepat, ada reaksi tipe lambat. Nah, reaksi tipe cepat akan kita lihat dalam masa observasi 15-30 menit setelah dia disuntik. Nah, makanya rata-rata anak-anak kalau habis disuntik, atau kita dulu ya, habis disuntik tunggu dulu ya Bu 15-30 menit. Nah, itu kita melihat reaksi alergi yang cepat. Nah, kalau ada apa-apa. Nah, kalau reaksi tipe alergi yang lambat cenderung biasanya lebih ringan daripada efek cepat. Biasanya kalau efek cepat itu kita biasanya sebut dengan reaksi shock anafilaktik atau biasanya tadinya tiba-tiba cepat atau tadinya tiba-tiba melemah dan segala macamnya, oksigenisasi dan bla 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 harus ditangani secara emergensi. Itu reaksi cepat. Kalau dia reaksi tipe lambat itu lebih ke arah seperti gatal, kemudian kemerahan di kulitnya, dan itu bisa semuanya diatasi dengan obat-obatan. Nah, kalau demam gimana nih dok anaknya? Berat badan anak saya nih segini gitu. Nah, jadi kalau saya cenderung lebih suka kepada memberikan obat itu ke anak sesuai dengan berat badan anaknya. Contoh paracetamol, kadang anak usia 6 tahun dengan 7 tahun itu sama beratnya, atau bahkan mungkin sama-sama 6 tahun tapi yang satu beratnya sudah
sekitar 35 kg, yang satu beratnya baru anggaplah 25 misalnya. Nah, rumusan yang paling gampang itu diletakkan pada paracetamol. Dia rumusnya 10 mg per kilogram berat badan per kali minum. Jadi kalau misalnya berat badan anaknya 25, berarti sekali dia minum dia harus minum 250 mg. Nah, tinggal kita lihat di botolnya. Kadang-kadang botol Sanmol, paracetamol itu kan dia ada tulisan per 1 sendoknya ada yang 125, ada yang 250. Jadi kalau anaknya berat tuh 25 kg, berarti kan sekali minum dia 250. Nah, kalau dengan pas kita datang ke apotik, adanya sediaannya yang 1 sendoknya cuma 125 mg misalnya, berarti minumnya harus 1/4 atau 1,5 dari dosis yang seharusnya gitu. Itu kalau demam Itu anjurannya. itu anjurannya. Jadi kadang-kadang jangan lihat umurnya. Kalau mau lihat itu kita ada di IG, sudah saya share juga di IG Polisi Palembang. Itu kita sudah memberikan pernyataan bahwa jika anak-anak itu terjadi demam berat badan sekian, diberikannya berapa dosisnya. Kemudian ketika dia mual, kadang-kadang ada obat apa yang bisa dibeli. Kemudian ketika dia alergi gatal, itu sudah ada kami taruh di polisi_Palembang, tinggal buka aja IG-nya. Di situ sudah ada keterangan berapa dosis yang bisa diberikan ke anak. Ya, luar biasa, sudah punya solusi dari semua masalah. Kayak asuransi ya. Iya, dan tentunya supply bagangan untuk pencapaian target vaksin Kota Palembang. Aduh, saya ini agak berat ini ngomong. Agak berat ya. Jadi Apakah sudah mencapai target atau lagi dalam perjalanan? aduh, jauh banget Jauh. Aduh. Jadi untuk Kota Palembang, target kita itu punya target 171.215 anak. Nah, Lumayan ya, Iya, luar biasa. agak PR itu. Dan sejauh ini 2 minggu berjalan, itu baru 35%. Oke, benar 34%. Jadi baru ada 58.373 anak. Jadi setengahnya aja belum ya. Agak PR masih PR-nya masih panjang nih. Sekali ini makanya ayo kita bawa yuk anak-anak kita rame-rame untuk vaksin ya. Iya. Oke. Nah, mengingat dari pencapaian target yang masih terlalu jauh ya, punya strategi nggak sih? ada banget. Bukan Polrestabes namanya, kalau tidak punya strategi untuk untuk menarik daya tarik untuk melakukan vaksinasi. Jadi gini, satu ini kita lagi adakan sekarang sosialisasi. Jadi dengan harapannya kenapa kita sampai bikin sosialisasi di radio seperti ini ya, supaya orang tua lebih paham, orang tua lebih yakin akan diadakannya vaksinasi anak ini dan menangkis hoax yang berada di luar. Karena kadang-kadang ya kami juga sedih ya, kenapa bisa orang yang menyebarkan hoax tanpa ada dasar ilmu yang jelas itu berani menyebarkan hoax yang tidak benar dan akhirnya membuat para orang tua ini ragu untuk memvaksin anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya undian berhadiah. Wow, ternyata selain dibuat sehat akan diberi hadiah. Apa itu? Coba. Nah, jadi kita program kita ini adalah kita pembagian motor lagi. Nah, kita dapat motor ya. Jadi satu motor kita undi bagi sekolah yang kita berikannya ke sekolahnya ya, berikan ke sekolahnya untuk yang capaian vaksinasi anaknya 100%. Jadi bagi Kota Palembang, seluruh Kota Palembang ini yang capaian vaksinasi anak-anak siswanya sudah 100%, itu akan kita undi dan kita Untuk berikan seluruh sekolah ya? Untuk seluruh sekolah. Bukan untuk satu sekolah, satu Lanjut seluruh sekolah. Ya 100% ya. Berarti akan dikumpulkan seluruh sekolah yang sudah mencapai 100% untuk diundi. Betul sekali. Dapat untuk sekolahnya lumayan ya. Lumayan. Investasi. Nah, kemudian yang kedua adalah motor juga bagi anak siswa yang memang dia sudah divaksin. Jadi nanti dari NIK yang sudah kita kumpulkan dari sistem yang sudah didaftarkan itu akan kita undi secara acak
di tanggal 24 atau tanggal 25 nanti. Itu kalau nggak salah saya tanggal 24. Tanggal 24 tadi 3 hari lagi. Jadi orang-orang anak-anak yang disuntik periode bulan Januari akan kita uji dan mendapatkan 1 unit total juga. Oh, belum apa? Bukan termasuk setelah vaksin lengkap belum ya? Enggak, belum. Yang penting intinya gini, kita dosis 1 dulu aja dulu. Oh gitu, luar biasa. Ya, strategi langkah yang diambil oleh Polrestabes Palembang untuk menarik daya tarik. Apa itu? Jadi kita sudah kan kita kerjasama dengan Grab ya. Jadi besok hari Minggu itu kita akan ada vaksinasi juga untuk anak-anak. Dan itu sudah kita sediakan berbagai macam merchandise. Ada dari susu, ada dari ciki, ada dari segala macam. Jadi setiap anak yang divaksin akan dapat bingkisan yang cuma-cuma dari Grab dari Polrestabes. Ya, luar biasa, jadi jasa keren banget. Ini bukan iming-imingan loh Mbak DJ ya. Nah, untuk yang terakhir, kita tanya Dokter Launa, kira-kira apa nih? Apa ya harapan kedepannya dalam pelaksanaan vaksin ini, khususnya untuk pelaksanaan vaksin anak-anak usia 6 sampai 11 tahun? Oke. Kalau dengan harapan, pastinya adalah harapan semua orang. Jadi kami mengharapkan dengan adanya vaksinasi kepada anak usia khususnya 6 sampai 11 tahun, kita bisa menciptakan herd immunity khususnya untuk anak-anak. Di mana kita sama-sama tahu bahwa anak-anak ini adalah masa di mana mereka mengeksplor diri, mereka lebih banyak aktivitas di luar untuk bisa membangun dirinya, sehingga dengan adanya vaksinasi ini terbentuk herd immunity sehingga anak-anak bisa tumbuh, bisa sekolah, bisa beraktivitas kembali seperti dulu lagi gitu. Dan dengan adanya vaksinasi ini semoga yang pasti adalah pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa menangkis segala jenis virus mutasi yang baru, baik itu Omicron ataupun jenis mutasi virus yang lain yang belum punya nama ya. Iya. Oke, apa lagi? Udah itu aja. Ya, terima kasih untuk waktunya Dokter Launa selaku Kasubsidokpol Polrestabes Palembang yang sudah bersedia hadir memberikan ya sedikit banyaknya masukan ya supaya kita tidak takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Sobat tetap di suka-sukanya Radio Palembang dan saya Mas Mira 5 sampai tuntas di jam 8 malam.